Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai solih-solihah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan bersemangat. Kali ini kita memasuki awal pembelajaran di kelas 6. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, solih-solihah, di sini ada sebuah animasi yang mana ada seekor lebah yang berterbangan di sekitar bunga matahari. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh lebah tersebut? Quran Surat Al-Hijr ayat 22 yang artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Pada ayat tersebut, Allah menjelaskan bagaimana angin berperan pada proses perkembangbiakan tumbuhan. Nah, solih-solihah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah generatif dan yang kedua adalah vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin terjadi pada proses penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu tidak. Alat perkembangbiakan secara generatif yaitu bunga. Kita sudah mempelajari bagian-bagian bunga di kelas 5 ya. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga memiliki alat kelamin jantan yaitu benang sari dan alat kelamin betina adalah putik. Setiap tumbuhan yang memiliki bunga berarti cara perkembangbiakannya adalah generatif. Cara penyerbukan pada tumbuhan itu berbeda-beda. Ada penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya, kelapa, rumput, jagung, padi, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan hewan seperti kupu-kupu, lebah, kelelawar, siput, burung. Tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan hewan antara lain bunga mawar, melati, kenangan, bunga sepatu, dan sebagainya. Yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan air. Biasanya terjadi pada bunga tumbuhan air. Proses penyerbukan ini terjadi karena tumbuhan terendam air, bisa juga terjadi karena air hujan. Contohnya ganggang, hidriliya, dan sebagainya. Yang terakhir, penyerbukan dengan bantuan manusia. Ada beberapa tumbuhan yang tidak memungkinkan terjadinya proses penyerbukan jika tidak dibantu oleh manusia. Contohnya, salak, vanili, semangka, buah naga. Perkembangbiakan pada bunga diawali dengan penyerbukan. Setelah penyerbukan akan terjadi pembuahan yang kemudian muncul bakal buah yang menjadi buah. Sedangkan bakal biji akan menjadi biji. Nah, biji ini yang akan menjadi makhluk hidup baru. Inilah yang disebut dengan perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Ada tomat, mangga, jeruk, kacang hijau, padi, jambu air, dan cabai. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, alami. Yang pertama yaitu dengan membelah diri. Sel anak akan memisahkan dirinya secara langsung dan sudah menghasilkan keturunan. Contoh, ganggang hijau dan euglena. Yang kedua, spora.
Jika sporangium, yaitu alat perkembangbiakan dalam kotak spora, pecah dan jatuh ke tanah yang cocok, maka akan bertumbuh dan berkembang biak. Contohnya adalah jamur, pakis, lumut, dan lainnya. Yang ketiga, dengan tunas. Tumbuhan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya, pohon pinang, pohon pisang, lidah buaya, tebu, pohon bambu, dan sebagainya. Tunas juga ada yang disebut dengan tunas adventif yang terbagi menjadi tunas adventif daun dan tunas adventif akar. Contoh dari tunas adventif daun adalah cocor bebek dan tunas adventif akar yaitu cemara. Geragih atau stolon. Pernahkah kamu melihat tanaman stroberi? Bagaimana cara berkembang biaknya? Stroberi merupakan salah satu tanaman yang berkembang biak dengan geragih. Geragih adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Batang tanaman tersebut bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Batang tersebut menyentuh tanah dengan sendirinya. Contoh tumbuhan bergeragih, stroberi, rumput teki, dan pegagan semanggi. Akar tinggal. Batang menjalar di dalam tanah, di setiap ruas akan tumbuh kuncup lalu berkembang menjadi tanaman baru. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan alang-alang. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jika ditanam, umbi akar akan tumbuh tunas baru dari bagian yang merupakan sisa batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, lobak, dan bunga dahlia. Umbi batang. Contoh dari umbi batang adalah kentang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Pada kulit umbi terdapat mata tunas. Jika lingkungan sesuai, batang tersebut akan tumbuh menjadi tunas baru. Yang terakhir adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai makanan cadangan dan bentuknya berlapis-lapis. Contohnya, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan akan dipelajari di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Soli-Solihah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.